Dajiahao. Dalam materi ini, kita akan belajar mengenal bentuk dan karakteristik puisi klasik Cina periode sebelum dinasti Qin. Selamat mengikuti. Puisi merupakan yunwen atau komposisi yang memiliki rima. Puisi dalam bahasa Cina disebut shi atau shige, yang berarti sajak, syair, atau lirik. Puisi merupakan media untuk menyatakan ungkapan perasaan atau maksud si penyair. Puisi juga merupakan media untuk menyampaikan gagasan melalui citraan dan simbol, menggunakan gaya metafor, simile, analogi, atau semacam kiasan. Dalam kajian puisi, kita mengenal istilah prosodi, yaitu suatu kajian yang menekankan pada matra, rima, irama, dan bait dalam sajak. Dalam bahasa Cina, huruf bersifat monosilabik atau bersuku kata satu dan memiliki nada tertentu. Sebuah kata bisa terdiri atas lebih dari satu suku kata, tapi sebuah huruf selalu monosilabik. Dalam puisi, jumlah suku kata dalam setiap larik sama dengan jumlah huruf. Satuan ritme dasar dalam puisi klasik adalah kata tunggal atau zi. Setiap huruf dilafalkan sebagai satu suku kata atau incie, maka jumlah huruf dalam setiap larik menentukan matra, yaitu ritme puitik, irama, dan tempo. Hubungan erat antara puisi, musik, dan lagu juga terjadi dalam tradisi kesusastraan Cina sejak era klasik, seperti yang disampaikan oleh Mao Zedong. Musik tradisional Cina dalam pengertian klasik berhubungan erat dengan puisi dan bermacam-macam bentuk drama lirik. Musik mempunyai melodi, harmoni, dan ritme. Musik dapat dipahami sebagai puisi tanpa kata-kata. Dalam musik, lagu atau nyanyian sebagai komposisi suara atau bunyi yang berirama ditunjukkan dengan tindak bernyanyi atau kechang. Lirik atau kata-kata dari lagu atau nyanyian bersifat puitik dan berima. Sebuah lagu atau nyanyian bisa diiringi ataupun tanpa iringan instrumen musik. Berikut ini adalah beberapa bentuk puisi pada era sebelum dinasti Qin. Kitab Shi Jing dihimpun dan disunting oleh Konfusius. Kitab ini berisi syair atau nyanyian yang berkembang pada masa tersebut. Pada masa dinasti Zhou, terdapat 3 jenis lagu yang berkembang. Yang pertama adalah lagu-lagu atau syair yang dinyanyikan oleh rakyat setempat. Syair lagu tersebut dikumpulkan oleh para pejabat yang diutus oleh raja ke pedesaan. Syair lagu tersebut kemudian dibawa ke istana sehingga raja dapat mempelajari keadaan masyarakat, kehidupan, kebiasaan, dan persoalan-persoalan yang dialami rakyat. Yang kedua adalah syair lagu yang dinyanyikan saat pesta perjamuan dan perayaan kenegaraan, dan yang ketiga adalah saat upacara keagamaan yang dilangsungkan di lingkungan istana. Dari 3.000 lebih lagu yang terkumpul, Konfusius memilih 305 buah dan sebagian telah diedit yang kemudian dihimpun dalam kitab Shi Jing atau klasika puisi atau klasika nyanyian. Berikut ini adalah contoh syair dari kitab Shi Jing berjudul Tao Yao. Syair ini menampilkan bunga persik yang cerah dan indah sebagai metafor kecantikan pengantin perempuan, menggunakan dedaunan subur dari pohon persik yang berbuah sebagai metafor kebahagiaan hidup setelah menikah,
di mana seorang perempuan akan menjadi istri yang bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dan menjadi ibu dari anak-anak yang ia lahirkan. "305 buah puisi dalam Shi Jing terbagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu Feng atau nyanyian rakyat, yang berisi gambaran serta merefleksikan perasaan dan pemikiran rakyat, juga aktivitas, perilaku, adat kebiasaan, kepercayaan, dan problem-problem kehidupannya. Yang kedua adalah Ya, himne atau lagu pujian. Yang ketiga adalah Song atau ode atau iologi. Sung berisi deskripsi bermacam perayaan, upacara dan ritual serta berbagai aktivitas di lingkungan kerajaan, para pejabat, dan kaum bangsawan. Menurut Konfusius, Shi Jing berfungsi sebagai alat yang penting untuk pendidikan aristokratis para pejabat dan diplomat. Selain itu, Shi Jing juga berguna untuk meningkatkan daya pikir dan menghaluskan bahasa yang digunakan para pejabat dan diplomat dalam berkomunikasi. Berikut ini adalah beberapa kutipan syair dari kitab Xiaoya atau nyanyian perayaan kecil. Sebagian besar puisi Chu Zi ditulis oleh dan tentang Qu Yuan, seorang menteri dan penasihat istana kerajaan Chu pada masa periode kerajaan-kerajaan berperang. Qu Yuan terkenal akan kejujuran dan kesetiaannya terhadap kerajaan. Tapi intrik-intrik di lingkungan istana telah mengakibatkan nasihat dan kebijakannya dalam menghadapi kerajaan Qin ditolak oleh Raja Chu. Akhirnya Qu Yuan tersingkir dan diasingkan. Berikut adalah ciri-ciri Chu Zi dan salah satu puisi yang terkenal berjudul Xiang Furen yang mengisahkan legenda Dewi Sungai Xiang.
Salah satu puisi Chuzi karya Qu Yuan yang terkenal berjudul Li Sao atau Duka Perpisahan. Dalam tradisi kesusastraan Cina klasik awal, Li Sao adalah sebuah sajak panjang yang berisi 373 baris, 2490 huruf yang dibuat oleh Qu Yuan sebelum meninggal. Panjang lirik dari Li Sao bervariasi, meninggalkan bentuk sajak dengan matra 4 huruf per lirik dari Shi Jing. Bentuk persajakan seperti ini memungkinkan lebih banyak ritme dan kebebasan dalam berekspresi. Dalam Li Sao, Qu Yuan mengungkapkan idealisme, patriotisme, dan sikap moralnya. Karena itu, Qu Yuan dianggap sebagai figur utama dari aliran romantisme dalam sastra klasik Cina. Karya-karya besar Qu Yuan mempengaruhi banyak penyair romantik dari dinasti Tang, antara lain Li Pai. Ketika kerajaan Chu ditaklukkan oleh kerajaan Qin tahun 278 sebelum Masehi, Qu Yuan mengungkapkan perasaan dukanya dan bentuk protesnya terhadap kecurangan dan kejahatan politik pada zamannya. Ia kemudian bunuh diri dengan menenggelamkan diri ke Sungai Miluo yang ada di timur laut Provinsi Hunan saat ini. Kejadian itu terjadi tepat di tanggal 5 bulan 5 dalam kalender Cina tradisional atau Inli. Sejak itu, kematian Qu Yuan diperingati sebagai perayaan Tuan Wujie yang biasanya dimeriahkan dengan festival perahu naga. Demikianlah penyampaian materi tentang bentuk dan karakteristik puisi klasik Cina periode sebelum dinasti Qin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 谢谢大家。